Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10 TKJ 3, salam sehat-sehat semuanya. Mana ini wajah yang cantik-cantik dan cakep-cakep? Kok enggak kelihatan semuanya ini? Yuk. Wajah yang cantik dan cakep-cakep kok belum kelihatan semuanya ini? Kok masih ditutupi semuanya? Ya, ayo semangat pagi. Sepuluh TKJ 3. Salam sehat-sehat semuanya, sehat-sehat selalu. Tetap semangat belajar. Ya, saya absen dulu untuk absen 1, Mas Haris. Ada Mas Haris? Ahmad Halo. Haris? Ya. Ya. Alivio? Alivio? Ada, Bu. Hadir. Alivio ada. Angelo Abigail? Hadir, Bu. Anissa Rahmawati? Rahmanti? Hadir, Bu. Ya. Ariel Kurniawan? Hadir, Bu. Desi Puspita? Hadir, Bu. Davin Nizar? Hadir, Bu. Ya. Devinta? Siap hadir, Bu. Dewa Gede? Hadir, Bu. Ren? Hadir, Bu. Frania? Hadir, Bu. Francisca? Hadir, Bu. Juang Muhammad? Hadir, Bu. Mas Alfia? Hadir, Bu. Melani? Hadir, Bu. Michael Davin? Hadir, Bu. Kemudian Muhammad Fildan? Hadir, Bu. Muhammad Fildan? Muhammad Rizky? Hadir, Bu. Muhammad Ananta? Hadir, Bu. Nabil? Hadir, Bu. Nabil? Hadir, Bu. Iya, Nabil. Nathaniel? Hadir, Bu. Naila? Hadir, Bu. Naila? Hadir, Bu. Naila ada Naila? Naila Erina? Ada, Bu. Naila Erina Dianti? Hadir, Bu. Nur Mahdi? Nur Mahdi? Nur Mahdi? Hadir ya. Ricardo? Siap hadir, Bu. Riko Sandika? Hadir, Bu. Ada sih kurang Riko Sandika? Ada. Santi Lailatul? Hadir, Bu. Satrio Pratama? Satrio Hadir, Bu. Pratama Putra? Hadir, Bu. Selvi Nur Kofifa? Hadir, Bu. Terus Selomita? Bu. Selomita, ada Selomita. Hadir, Kemudian Bu. Tarsiko? Hadir, Bu. Risa Karumia? Hadir, Bu. Terus Yanuar Chandra? Hadir, Bu.
Zaki Leowardana. Hadir, Bu. Ada yang izin hari ini? 36, masih 35. Ada yang izin? Ada yang belum bergabung di sini, 1 berarti 9. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14. Absen 14. Absen 14. Absen 14? Absen 14 kenapa? Ada informasi untuk absen 14? Ya Bu, tadi ada Bu, tadi join pelajarannya Pak. Tadi join, sekarang belum join ya? Ya, terima kasih informasinya. Ya, anak-anakku yang saya banggakan, untuk pertemuan hari ini kita lanjut ke KD2. Kita lanjut ke KD2. Struktur atom dan sistem periodik. Tapi sebelumnya kita review dulu untuk KD1. Kita dulu review untuk KD1. Pada kegiatan 1, kegiatan KD1 ada tugas, ada pretest, ada post-test. Coba kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Astagfirullah. Bentar. Bu, silakan. Bentar. Ya Bu. Iya, kita lihat untuk di KD1, di sini di KD1 diawali dengan adanya pretest, LKPD 1, LKPD 2, dan kemudian post-test. Profesor mengingatkan kembali, kita lihat untuk yang LKPD 1.1, ini masuk nilai keterampilan, ini ada Frania Ayam. Ada Frania Ayam? Gimana Mbak? Ada kendala mungkin? Ini filenya tidak dapat dibuka. Mohon untuk dikirim ulang. Kemudian Mas Nur Mahdi di sini. Nah, Mas Nur Mahdi ini juga kosong. Tidak ada. Mas Nur Mahdi kosong, tidak ada. Belum mengumpulkan. Kemudian untuk Mbak Frania, filenya tidak dapat dibuka, mohon dikirim ulang. Itu untuk yang LKPD 1.1. LKPD 1.1. Kemudian yang LKPD 1.2 bisa dilihat di layar untuk 1.2. Terlihat? Terlihat.
Ya, terlihat. Ini ada 2. Ada Satrio Pratama, kemudian iki sapa iki NSA absen 25 ini. Ya, joinnya mohon untuk menggunakan akunnya sekolah. Menggunakan akunnya sekolah. 36 atau 37 di sini? 36, Bu. Ini ada 35 tambah 2 berarti 37. Ada yang double. Mohon diperhatikan. Ya, akunnya ada yang double. Akunnya ada yang double. Mohon diperhatikan. Jadi tadi juga untuk yang retest ini ada 4. Retest ada 4. Ini juga jumlahnya, maaf, jumlahnya di sini 37 sama, ada yang double. Mohon yang menggunakan akun sekolah sama akun pribadi satu saja, menggunakan akun sekolah. LKPD 1.2 sudah 2 orang. Ini mohon diperhatikan. Kemudian untuk post-test, ya 5 orang. Post-testnya 5 orang. Ya, Frania juga lagi. Ini juga NSA absen. Ini juga 37, berarti ada yang akunnya double. Mohon untuk diperhatikan. Ya, mohon untuk diperhatikan. Dituntaskan untuk KD1. Ya, tuntaskan KD1. Waktunya adalah minggu ini. Yang remedi dan belum mengerjakan post-test, nanti hari Jumat akan diinformasikan berikutnya. Sekarang hari Kamis, nanti saya akan informasikan. Paham? Paham, Bu. Ada yang ditanyakan silakan. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Izin menginformasikan. Iya, silakan. Tadi yang akunnya 2 itu Mahdi, Bu. Mahdi, Nur Mahdi. Ya. Nur Mahdi. Ada Mas Nur Mahdi? Mic-nya Mahdi error. Mic-nya error, Bu. Dari tadi Ada Mas ngomong Mahdi? di chat, Bu. Mahdi dari tadi Nur ngomong di Mahdi. chat, Bu. Ya, Mas mohon diperhatikan untuk akun yang digunakan jadi tidak double. Sama yang namanya SNN 25, SNA apa SNN 25 tadi, absen 25, mohon menggunakan akun sekolah. Ya, dengan nama Mas Nurmadi ini ya. Ya, mohon diperhatikan, mohon diganti sesuai dengan akunnya sekolah. Ada lagi yang diinformasikan atau yang ditanyakan? Belum? Belum. Belum. Kita lanjut ke KD2. Kita lanjut ke KD2. Struktur atom dan sistem periodik. Struktur atom dan sistem periodik unsur. Ya. Kita masih belajar tentang materi. Segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Materi ada yang menyusun, materi mempunyai sifat, materi akan berubah. Dan materi pada perubahannya diselalui dari perubahan energi. Ya. Apa yang dipelajari dalam struktur atom dan sistem periodik? Ya. Ada teori atom dan perkembangan model atom. Struktur atom, berarti atom ada yang menyusun. Atom mempunyai tanda atom, lambang atom, nomor atom, dan nomor massa. Atom-atom bisa bergabung dengan atom yang lain didasarkan pada konfigurasi elektron masing-masing atom. Kemudian ada teori atom mekanika kuantum untuk menentukan kedudukan elektron. Dan sistem periodik unsur
mempelajari semua unsur yang ada untuk lebih mudah dipelajari dengan di SPU. Ini yang akan kita pelajari di KD 2. Kita pelajari di KD 2. Ya. Kita pelajari di KD 2. Nah, untuk mempelajari itu coba kita ambil kertas. Kita ambil kertas. Kertas bekas boleh, tidak harus kertas yang baru. Ambil kertas, mungkin bisa 1 lembar itu bisa dibagi 4. Nggak usah besar-besar. Cukup 1/4 bagian aja. Sudah? Sudah ambil kertas semuanya? Sudah ambil kertas? Ambil kertas, pakai ini aja boleh. 4 boleh. Sudah? Sama gunting? Ya. Kertas yang sudah siap dengan guntingnya, mohon kertasnya dipotong jadi 2. Dipotong jadi 2. Potong lagi. Jadi 2 lagi. Jadi 1/4 jadinya. Potong lagi. Potong lagi. Potong lagi terus. Potong lagi. Potong lagi. Potong lagi. Potong lagi. Potong terus menerus. Potong terus menerus. Bisa ditunjukkan hasilnya? Yang sudah? Sampai sejauh mana?
Ya, sudah. Sampai seberapa besarnya? Dipotong terus-menerus. Ya, sudah. Seberapa sampai Sudah Bu saya Bu. dipotong terus-menerus, dipotong terus-menerus. Dipotong terus-menerus. Ya. Mas apa ini? Alivio, seberapa Mas? Saya gini Bu, kecil Bu. Itu. Iya. Dipotong lagi, bisa nggak? Oh, nggak bisa Bu. Oh, so nggak bisa. Masa bisa sih Bu? Saya tanya kan. Ayo, dipotong lagi, bisa? Dipotong lagi. Terus kecil Bu. Yang lainnya. Oh ini Bu, kecil Bu. Kecil ya, Mas Alivio ya. Iya Bu. Masih bisa kan dipotong lagi? Nggak bisa Bu. Menurut Ini Mas lebih kecil Alivio? dari semut Bu. Ini lebih kecil dari semut Bu. Lebih kecil dari tadi. Mbak Francisca, bisa dipotong lagi? Nggak bisa, Bu. Nggak Udah bisa. kecil banget. Risa, masih besar bisa dipotong lagi. Nabil, Bisa. seberapa Bil? Tidak bisa, Bu, kecil. Kecil. Ya. Dari kertas yang besar tadi, kita potong jadi 2, kita jadi 1/4, 1/8, dan seterusnya, sampai menjadi bagian yang terkecil. Apa yang dapat kita simpulkan dari situ? Tentang materi kertas. Kertas karena suatu materi. Tentang materi kertas. Apa yang dapat kita simpulkan tentang situ? Kertas adalah suatu materi. Apa yang dapat kita simpulkan dari kita tadi memotong kertas sampai menjadi bagian yang terkecil? Apa yang dapat kita simpulkan? Apa yang dapat kita simpulkan? Ya? Apa Mas Alivio? Dapat kita simpulkan? Kesimpulan yang bisa saya Agak keras. kesimpulan yang bisa saya ambil adalah Mm-mm. berkurang materi yang besar tersusun dari yang kecil dibuktikan. Materi yang besar tersusun dari materi yang kecil, dibuktikan dengan ketika materi yang besar dibagi terus menerus, lama-kelamaan akan menjadi tambah kecil atau tambah sedikit. Iya, betul. Setiap materi itu ada yang menyusun. Setiap materi ada yang menyusun. Yang menyusun yaitu bagian yang paling kecil. Bagian yang paling kecil itu bisa disebut dengan apa? Kita yakin semua materi ada yang menyusun. Yakin. Hakikat ilmu kimia karena setiap materi itu mempunyai susunan komponen. Ya kan? Itu harus yakin.
Semua materi ada yang menyusun. Ya. Ya, kertas tadi yang besar kita potong-potong menjadi bagian kecil. Dari bagian yang paling kecil itu menjadi bagian yang besar jadi kertas besar tersebut. Disebut dengan apa biasanya? Disebut dengan apa? Bagian yang paling kecil tadi disebut dengan Atom. atom, Mbak. Iya. Tuh. Jadi di sini yang menemukan pertama kali itu adalah Demokritos, seorang ahli kimia, bahwasanya semua materi itu tersusun dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi, yang disebut dengan atom. Sebenarnya yang paling kecil tadi itu masih bisa dibagi lagi, ya, masih bisa dibagi lagi, masih bisa dibagi lagi. Menurut Demokritus, kalau sudah tidak dapat dibagi lagi disebut dengan atom. Tapi menurut Aristoteles, ya, bagian kecil masih dapat dibagi secara terus-menerus. Kalau di sini discontinue, kalau Aristoteles continue. Itu disebut dengan atom. Bentuknya atom seperti apa? Ya, kalau Anda tadi menyimpulkan seperti apa? Bagian yang paling kecil tadi bisa digambarkan bentuknya, modelnya. Bisa. Bentuknya seperti apa? Kecil. Bentuknya seperti apa? Kalimatus? Kecil tapi bisa dilihat, Bu. Tapi kalau Kecil, kalau kecil banget. Bisa digambarkan bentuknya seperti apa? tadi saya fotonya segitiga. Jadi jadinya segitiga. Bulatan, butiran. Ya. Adakah yang menyusun tersebut? Ya, kalau dia materi mesti ada yang menyusun. Sehingga di sini akan berkembang teori atom. Dari Demokritus yang menentukan bagian terkecil suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi itu bentuknya seperti apa? Akan timbul pertanyaan, seperti apa ya bentuknya bagian itu terkecil? Sehingga dikembangkan Dalton. Dikembangkan Thomson. Sampai ke teori mekanika kuantum, bahwasanya partikel terkecil yang disebut dengan atom itu akan mempunyai struktur atom. Jadi di sini diawali dengan Demokritus, bagian yang terkecil. Akhirnya penasaran lagi, bentuknya seperti apa ya kalau bagian terkecil? Maka Dalton menggambarkan bentuknya seperti bola pejar. Seperti bola. Kalian kan tahu bola, bulat, ini ada ruangan kosong. Lah penasaran lagi, kalau bentuknya seperti bola, ini ada ruangan kosong. Ruangan kosong ini diciptakan mesti bermanfaat, nggak mungkin kan bermanfaat, mesti ada apa di sini. Akhirnya timbul pertanyaan lagi, apa ada di sini? Nah, ditemukan oleh Thomson. Thomson melakukan menembak ruangan yang kosong itu, ternyata di situ ada elektron, maka di situ ada roti kismis di sini, menggambarkannya seperti roti kismis. Ya. Kalau ada muatan negatif, mesti ada muatan yang positif. Di mana letaknya yang muatan positif? Rutherford menggambarkan dengan penembakan sinar alfa. Sinar alfa pada lembaran tipis, pas di tengah, di titik tengah dari lingkaran itu, maka dibelokkan. Berarti disimpulkan tengahnya adalah positif. Elektronnya bergerak mengelilingi inti atom pada ruang kosong. Atom bersifat netral. Nah, terus elektron itu di mana letaknya? Nah, akan berkembang terus. Nah, kalau digambarkan di sini, ya, gambarnya seperti tribun di sini. Ya, kalau kalian nonton sepak bola, di tribun 1 hanya diisi 2. Kalian letaknya di mana? Di utara, di selatan, di timur, atau di barat? Nah, ini dikembangkan dengan teori mekanika kuantum. Dan setiap atom akan mempunyai tanda atom, lambang atom, punya nomor massa, punya nomor atom, sehingga mempunyai sifat yang berbeda-beda.
Bisa bereaksi dengan yang lain? Bisa. Bisa. Bereaksi dengan yang lain? Bisa. Ya, bagaimana cara bereaksinya dengan yang lain? Digambarkan dengan konfigurasi elektronnya. Itu kita pelajari di sini. Sebelum kita detail mempelajari tentang perkembangan teori atom dan konfigurasinya, hari ini kita lakukan post-test dulu. Pretest. Pretest KD2 ada di LMS. Sebelum pretest, mohon untuk absen di LMS. Untuk absen di LMS. Ya. Sekarang semuanya tidak di luar jam. Karena banyak yang lupa. Ya, banyak yang lupa. Jadi untuk lupa itu harus diminimalisir. Bukan sifat manusia yang lupa itu dikembangkan, tapi diminimalisir. Ya. Ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Absen di LMS, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, kemudian mengerjakan pretest di LMS. Sekarang juga bisa dimulai. Silakan memulai membuka LMS-nya masing-masing. Dan kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di sini. Ini on terus. Silakan. Baik, Bu. Ya. Silakan dimulai. Silakan melakukan aktivitasnya untuk absen di LMS dan pretest di LMS.
Ada kendala? Ada yang ditanyakan? Naila ada, Naila? Naila? Ada, Bu. Naila, Mbak, absennya di present bukan di absen ya. Mengingatkan, Bu Husnul mengingatkan. Jadi seperti ini. Ya, ini ada Naila. Naila ini di absen. Kalau absen berarti tidak masuk. Absennya di present ini. Nah, terima kasih yang semuanya sudah absen. Juga Karen juga. Kemudian yang lainnya. Terima kasih sudah absen semuanya ya. Untuk 10 RPL 10 TKJ 3. Saya akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan berkah. Dilanjutkan yang belum pretestnya. Minggu depan kita lanjutkan dengan perkembangan teori atom, konfigurasi elektron, struktur atom. Materinya bisa dibaca dulu di LMS materinya atau di video YouTube. Ya. Ada yang ditanyakan? Belum? Saya cukupi dulu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Bu. wabarakatuh. Ya, terima kasih. Yang pretesnya belum segera dilakukan.